Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita geografi fisik di pertemuan yang ke-12 sekarang nih ya. Ya, pertemuan ke-12 sekarang kita akan membahas tentang ekologi. Sebelumnya kemarin sudah tentang oceanografi, geografi pesisir. Sekarang tentang ekologi. Oh ya, untuk hari Jumat perpetaan tetap sama kuliah, cuma nanti yang mengisi ada junior bapak nih sedang ngambil S3, jadi dia mau mengisi perkuliahan. Jadi Jumat depan kuliah, tapi yang sementara ada dari ini junior bapak yang akan menggantikan dulu. Kuliahnya tentang peta struktur ruang. Jadi kuliahnya tetap ya, cuma ini aja. Jadi kebetulan dia juga ingin ini. Ya, kebetulan sedang S3, jadi butuh ini juga latihan untuk mengajar. Jadi sekarang kita akan masuk ke kuliah kita ya, ekologi. Di pertemuan kita yang ke-12, jadi tinggal 4 pertemuan lagi. Nanti ada tentang bencana, tentang biogeografi, penggunaan lahan, dan ada satu lagi itu bahan tambang. Jadi 4 kali pertemuan lagi sudah selesai materi semuanya perkuliahan tentang geografi fisik. Sekarang kita masuk ke ekologi, meskipun ekologi itu mata kuliah tersendiri dia. Lebih detail lagi nanti mungkin bisa kalian dapatkan. Jadi sini hubungannya kita dengan geografi fisik. Itu tentang ekologi karena dia adalah bagian dari kan kalau dari pembagiannya itu ada yang litograf tentang batuan ya, litosfer. Litosfer itu ada geologi, ada pedologi, ada geomorfologi, kemudian hidrosfer tentang air. Airnya tentang, kemarin kita sudah belajar oceanografi, geografi pesisir. Kemudian juga setelah itu kemudian atmosfer. Atmosfer kita sudah juga belajar klimatologi, kemudian meteorologi. Nah, kemudian biosfer. Nah, biosfer ini ada 2, yaitu pertama ekologi, yang sekarang kita belajar ekologi, dan yang kedua nanti biogeografi. Kemudian juga termasuk juga nanti ada kebencanaan barang tambang, dan juga penggunaan lahan. Itu beberapa bagiannya. Jadi semuanya kita pelajari kecuali tentang manusianya. Kalau manusianya itu di mata kuliah yang lain, yaitu geografi penduduk atau kependudukan atau sistem sosial dan kependudukannya. Nah, ya kalau yang di sini kita lebih selain manusianya, fisiknya, fisik dan lingkungan. Baik, kita masuk saja di materinya. Sudah dikirimkan di GCR ya. Ya. Jadi sekarang udah pertemuan yang ke-12. Materinya tentang ekologi. Ya kan, kalau kita pelajari di waktu SMA, SMU itu tentang biologi. Nah, ada masuk pelajaran tentang ekologi.
Sekarang konteksnya dalam hal geografi fisik, yaitu dalam sub pembahasan tentang bio apa tentang hubungannya dengan manusia makhluk hidupnya, yaitu diantaranya adalah ekologi, biogeografi. Nah, sekarang kita pelajari adalah ekologi. Ekologi sendiri dia berasal dari bahasa Yunani. Emang beberapa ilmu kebanyakan itu asalnya dari bahasa-bahasa Yunani. Geo saja itu kan bumi, kemudian logi-logi, nah, itu biasanya ilmu juga. Nah ini kalau ekologi, jadi ekosnya itu rumah atau tempat tinggal, dan logosnya itu ilmu. Kan logi-logi, biologi, ekologi, geomorfologi, geologi, pedologi, logi-logi ilmu ya. Dan secara itu ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme. Nah ini nih, jadi nanti bedanya dengan biogeografi. Kalau biogeografi lebih ke arah persebaran mengenai wilayahnya di mana. Kalau ini adalah dia mempelajari tentang organisme, tempat hidupnya, dan juga hubungan timbal baliknya. Ya ini sedikit banyak juga mempengaruhi tentang di bidang kita perencanaan. Bisa hubungannya secara langsung maupun tidak langsung. Karena dalam perencanaan kan yang selalu diutamakan itu adalah sustainable, keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu hubungannya ya tentang hubungan dengan alam. Dari sini ya lebih khusus lagi dengan ekologi ya, lebih khusus dengan ekologi nih. Jadi agar lingkungan atau ruang yang kita rencanakan, kita lakukan kegiatan perencanaan, nah itu sesuai dengan sistem di dalam ekologi ya yang sudah berjalan. Nah, di dalam ekologi ini kan ada organisme, ada sistemnya, ada makhluk hidupnya, ada polanya dan sebagainya. Nah itu yang dipelajari lebih detail di dalam ekologi ini. Di sini pun ada ekosistem, kemudian juga dan ini dia juga memberi jawaban terhadap tsunami, banjir, tanah longsor, DBD, pencemaran, efek rumah kaca, kerusakan hutan dan sebagainya. Ini adalah fenomena-fenomena yang biasa dihadapi dalam proses perencanaan, ya, baik perencanaan kota, wilayah, dan lain sebagainya. Nah, hal ini sering terjadi di Indonesia pada khususnya. Ya, barangkali kalau negeri lain beda lagi. Tsunami sering terjadi di Indonesia. Banjir apalagi. Sekarang sudah mau musim hujan lagi. Puncaknya biasanya di bulan Januari dan Februari. Akhir-akhir Januari dan awal-awal Februari. Itu biasa puncaknya banjir biasanya di mana-mana. Di kota-kota besar. Kemudian tanah longsor. Ini juga kerap terjadi di negara kita karena elevasi ketinggian dari bentang alam kita serta juga kemiringan lereng itu yang naik turun atau bervariasi sehingga menyebabkan berpotensi untuk terjadinya tanah longsor. Ditambah lagi ya karena kurangnya atau hilangnya pepohonan dan lain sebagainya sehingga tidak ada lagi yang penahan dalam kejadian tanah longsor. Kemudian pencemaran. Nah, ini juga hubungannya. Baik pencemaran air, udara, maupun di darat. Efek rumah kaca. Meskipun kalau efek rumah kaca ini tidak direct ya, tidak langsung dia. Efek rumah kaca. Jadi banyaknya rumah kaca menyebabkan pemanasan global.
Iya, tapi tidak terlalu ini. Tapi kalau pencemaran kan sudah real, terjadi real. Artinya misalnya sungai. Ya, sungai kita lihat keseharian kita, sungai apalagi di kota-kota besar, sungai itu warnanya sudah tidak sehat. Ada yang biru, ada yang coklat, ada yang ya itu. Karena apa? Karena pencemaran. Dan sudah terbukti yang kita lihat keseharian kita. Belum lagi udara, belum lagi uh, di daratannya. Kemudian kerusakan hutan dan sebagainya. Ya, menurut seseorang ya, hal ini bahwa ekologi dia sebenarnya mempertanyakan satu, bagaimana alam bekerja, bagaimana spesies beradaptasi dalam habitatnya, apa yang diperlukan organisme dalam habitat untuk melangsungkan kehidupan, bagaimana organisme mencukupi kebutuhan materi dan energi, bagaimana interaksi spesies, bagaimana individu spesies diatur, bagaimana keindahan ekosistem tercipta. Jadi ini terjadi dalam sebuah ekosistem, dalam sebuah lingkungan, atau dalam sebuah ruang. Nah, kalau dalam bahasa planologi ya dalam ruang. Di mana dalam ruang itu ada spesies dengan habitatnya, spesies hewan atau spesies dari tumbuh-tumbuhan, kemudian interaksi antar mereka dan juga antar mereka dengan lingkungan, dan ini ilmu tentang ekologi. Adapun pembagian ekologi, ada autokologi, membahas sejarah hidup dan pola adaptasi individu terhadap lingkungan. Kalau sinekologi, membahas golongan atau kumpulan organisme yang berasosiasi bersama dengan satu kesatuan. Jadi ada yang individu-individu hidupnya. Ada juga yang bersama-sama dalam kehidupannya, organisme yang bersama-sama. Sebagai contoh ini, kalau studi dilakukan untuk mengetahui hubungan jenis serangga dengan lingkungan, kajian ini bersifat autokologi. Apabila studi dilakukan untuk mengetahui karakteristik lingkungan di mana serangga itu hidup, maka mereka bersifat sinekologi. Karakteristik lingkungan ya, ini ada yang autokologi, ada yang sinekologi. Kalian lebih ke arah individu, ini bersama. Nah, yang sering atau kita familiar ya, dari ekologi ini dalam sebuah istilah itu sudah sangat terkenal sekali, yaitu AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, ini adalah aplikasi dari ekologi. Jadi ilmu ekologi itu adalah sebuah ilmu, kemudian aplikasinya yang sangat terkenal adalah AMDAL, kajian tentang AMDAL. Jadi ketika ada sebuah proyek, entah itu infrastruktur, transportasi, permukiman, dan lain sebagainya, maka dilakukanlah AMDAL ini, analisis AMDAL mengenai dampak lingkungan. Apakah dari fisiknya, misalnya airnya, atau sampahnya, kemudian secara bersama-samanya juga. AMDAL ini ya
sebelum-sebelumnya sangat booming sekali ya AMDAL ini. Jadi segala macam proyek pasti awalnya harus melakukan analisis AMDAL. AMDAL sehingga waktu itu banyak sekali akhirnya yang menjadi konsultan untuk membuat analisis, dengan bertugas membuat analisis AMDAL ini. Nah, analisis AMDAL ini sangat berguna sebenarnya. Kalau dalam teorinya ya, dan juga prakteknya. Jadi rumah atau bangunannya yang dibangun di atas lahan, baik itu lahan pribadi dan utamanya memang lahan pribadi. Nah, itu harus dilakukan AMDAL, analisasi mengenai dampak lingkungan. Jadi sebelum dibangun proyek ini, bagaimana nanti kualitas airnya, bagaimana sampahnya, bagaimana transportasinya, bagaimana semuanya diteliti sehingga kemudian dilakukan apa namanya, ya, dilakukan proyeknya tersebut ya. Nah ini dari AMDAL ini. Kemudian individu dalam ekologi. Ekologi itu berarti kan sebuah sistem dan dia ada yang hidup di dalamnya, baik manusia maupun hewan dan tumbuhan. Nah, individu dalam ekologi dia bisa bermacam-macam, bisa orang, bisa pohon, kemudian bisa rumput dan lain sebagainya. Itu dalam kajian ilmu ekologi. Kemudian populasi dalam ekologi, populasi dalam ekologi. Jadi populasi dalam ekologi jadi populasi kelompok kolektif organisme dalam jenis yang sama yang berarti ruang dan tempat tertentu. Nah, kemudian ekologi dari binatang. Ya, ekologi ini atau penggolongan spesies dalam populasi dapat dilakukan dengan dua cara. Secara taksonomi, nah ini udah masuk ilmu-ilmu biologi ya, yang lebih dalam lagi. Spesies, kemudian ordo, kemudian macam-macam itu. Nah, yang pertama secara taksonomi, spesies ditentukan berdasarkan hubungan kekeluargaan, baik secara evolusi maupun namanya. Kemudian secara peran dan fungsi, yaitu bentuk spesies didasarkan pada kesamaan peran di dalam lingkungan masyarakat. Jadi ada yang taksonomi, ini berdasarkan kekeluargaan, ada yang peran dan fungsi, didasarkan pada kemampuan dalam lingkungan tersebut. Nah, berdasarkan sifat yang unik dan berbeda dalam sifat masing-masing individu, populasi memiliki ciri-ciri antara. Nah, jadi populasi yang dimaksud di dalam ekologi ini bisa bermacam-macam. Ya, dia mempunyai ciri-ciri antara lain densitas atau kerapatan atau kepadatan. Ada juga angka kelahiran, ada angka kematian, ada genetik, struktur umur, potensi biotik, dan bentuk pertumbuhan. Ini adalah ciri-ciri atau sifat-sifat
Jela ekologi ya, ciri ekologi, densitas dan sebagainya. Nanti kita bahas satu-satu. Sebelumnya kita break sebentar dulu ya. 5 menit lah kita break dulu sebentar.
Kita lanjutkan kembali. Nah, tadi adalah bagian-bagian dari ekologi ya, di mana di sini ada ciri-cirinya atau sifatnya itu dari ekologi itu ada densitas atau kerapatan atau kepadatan. Kalau dalam planologi kita biasa istilah kepadatan. Kepadatan itu dia kaitkan dengan penduduk, kepadatan penduduk. Jadi dalam 1 meter persegi berapa orang, kilometer persegi ya, berapa orang yang ada di sana dibandingkan dengan di daerah lain. Jadi kelihatan mana yang padat, mana yang tidak padat. Kemudian yang lainnya lagi, angka kelahiran, natalitas, angka kematian, mortalitas, kependudukan, kemudian genetik, struktur umur, potensi biotik untuk pertumbuhan. Sekarang kita bahas satu-satu, densitas, kerapatan, dan kepadatan. Apa yang dimaksud dengan itu? Nah, jadi yang dimaksud dengan kepadatan atau kerapatan atau densitas. Jadi misalnya di dalam 1 hektar tanaman padi ada 10.000 belalang. Nah, jadi di densitas ini untuk mengetahui perubahan populasi pada suatu tempat tertentu, berkurang atau bertambah. Jadi di 1 hektar tanaman padi ada 10.000 belalang. Nah, di tempat lain 1 hektarnya itu ada berapa belalang. Jadi dari situ bisa terlihat mana yang rapat, mana yang padat atau densitasnya tinggi, mana yang kerapatannya rendah atau kepadatannya rendah atau juga densitasnya. Nah itu. Jadi untuk melihatnya densitas. Nah kalau densitas kerapatan dan kepadatan itu diketahui, ya kita bisa menentukan faktor-faktor yang mengontrol ukuran tersebut. Maka di situ ada kepadatan bebas, kepadatan tidak bebas. Ya. Jadi misalnya tsunami yang menimpa sebagian Aceh, Sumatera akan mematikan semua anggota populasi tertentu. Nah, secara umum ketersediaan makanan merupakan density dependent. Density dependent itu yang tidak bebas. Demikian kompetensi penyakit peristiwa migrasi. Density dependent merupakan pendorong terjadinya fluktuasi kepadatan populasi. Jadi ada dependent, ada independent. Yang independent yang bebas. Kalau dependent yang tidak bebas atau terikat. Di sini bilang density-nya ya, ada sebuah ketersediaan makanan dan sebagainya. Nah, kemudian ini angka kelahiran, natalitas. Ini seperti demografi ya, demografi. Jadi kemampuan penduduk populasi untuk bertambah, populasi bisa manusia, bisa hewan dan sebagainya. Di dalam angka kalian dapat bervariasi dengan lingkungannya. Nah ini juga kalau ada perbedaan dan persamaan itu nanti bisa dianalisis. Di kelurahan atau desa ini angka kelahirannya tinggi. Di sana angka kelahiran rendah. Nah, mengapa di sini tinggi, di sana rendah? Nah, itu nanti akan ketahuan. Dibuktikan terlebih dahulu. Oh, ternyata kelahiran tinggi di sini ya karena banyak pasangan baru dan sebagainya gitu, keluarga baru. Kalau di sana ya kurang dan sebagainya. Jadi dianalisis penyebab-penyebab faktor-faktornya. Kemudian sebaliknya, angka kematian atau mortalitas. Jadi angka kematian dari persatuan waktu. Jadi kan ada angka kematian dan juga angka
kelahiran, ada juga angka kematian. Termasuk juga sertifikat ya, atau akte. Kalau baru lahiran namanya akte kelahiran. Kalau meninggal juga ada akte kematian. Nah, biasanya akte kematian akte kelahiran itu banyak digunakan ya untuk melamar kerja, untuk masuk kuliah, untuk lainnya. Karena di situ bisa kelihatan umurnya ya, tanggal berapa dilahirkan, di mana dilahirkannya dan sebagainya. Yang biasanya banyak digunakan itu akte kelahiran. Nah, tapi kalau akte kematian ya agak jarang digunakan. Nah, tapi biasanya digunakan juga untuk hal-hal tertentu, misalnya untuk klaim asuransi, ya, asuransi jiwa, misalnya itu kan harus ada surat kematian, atau untuk pemakaman, ya, butuh surat kematian dan sebagainya. Itu kalau manusia, kalau yang lainnya sih enggak. Kemudian genetik. Ini kan sifat-sifat dari ekologi ya. Ada juga genetik. Genetik itu adalah keberadaan, jadi dia keserasian reproduksi, distribusi, adaptasi, ketahanan hidup. Faktor genetik mempelajari ekologi, kepentingan adanya keberagaman. Nah, jadi yang dimaksud dengan genetik itu adalah reproduksi, distribusi, adaptasi, dan ketahanan hidup. Ini hubungannya dengan genetiknya. Bisa dipedalami lagi nih untuk genetik ini. Kemudian struktur umur. Ini juga sifat atau bagian dari ekologi. Jadi ada yang umur muda, reproduksi, dan umur tua. Jadi kelihatan nanti di sebuah ekosistem lebih banyak mana yang muda, yang praproduktif, reproduktif, dan post reproduktif. Untuk manusia tentunya ya. Kalau yang hewan itu ya dia produktif untuk ini melahirkan keturunan gitu. Kalau manusia ya produktifnya dalam bekerja, dalam menuntut ilmu gitu, dan lainnya. Kemudian dari sini ya, jadi karena ini adalah struktur umur ini bisa muda, produktif, dan tua. Kalau dilihat piramidanya bisa terlihat apakah sebuah negara lebih banyak generasi mudanya atau generasi produktifnya. Nah, muda ini maksudnya juga bisa jadi yang sebelum produktif ya, mungkin masih remaja atau apa. Dan juga umur tua, post produktif. Nah, kalau normal ya semakin mengerucut seperti piramida, yang bawah yang praproduktif, yang tengah reproduktif, yang di ujungnya itu ya post produktif. Nah, seperti ini. Jadi jumlah individu muda lebih kecil daripada kelompok dewasa. Harusnya kan di bawah banyak ya. Ternyata ini di sini kecil di produktifnya. Nah, ini yang idealnya. Banyak tapi terus mengerucut. Malah ini ternyata di bagian tengahnya ini malah lebih banyak daripada yang di bawahnya ini. Nah, ini apakah umur? Kalau dari sini ya umur yang produktif ini yang paling banyak. Gitu. Makanya ada istilah tuh Indonesia mendapatkan bonus demografi ya, dalam tahun ke depan itu akan banyak tambahan penduduk di Indonesia gitu. Nah, itu kemudian menjadi bonus demografi di mana kebanyakan adalah usia produktif atau yang masih muda. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali di sebuah negara kan untuk mengisi-ngisi pos baik pemerintahan maupun di swasta dan sebagainya. Kemudian ada juga potensi biotik.
Kalau potensi bioaktif adalah kemampuan bawaan yang dimiliki organisme untuk tumbuh dan bereproduksi. Jadi memang kalau manusia hewan itu kan hanya untuk reproduksi saja deh, makan dan reproduksi. Kalau manusia dia ya lebih dari itu karena dia punya otak yang bisa digunakan. Jadi tidak aja hidupnya hanya untuk makan dan produksi reproduksi. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan ini, daya tahan lingkungan. Jadi karena ini adalah kemampuan suatu populasi menambah anggotanya dalam jumlah kadar yang dapat dia mati. Jadi jumlahnya bisa ditambah, namun dalam koridor dia dapat diatasi atau dikenali. Bentuk pertumbuhan populasi. Ya, ini ada sebuah kurva. Jadi populasi yang growth. Ya. Ada juga pertumbuhan persentase eksponensial. Dari bentuk kurva, populasi tersebut tidak pernah terhenti nanti makin cepat. Ini juga masih sama. Jadi di lingkungan ada biotik dan abiotik. Ya, bentuk pertumbuhan populasi memang berbeda-beda ya. Bisa jadi memang seragam, tapi bisa jadi juga ada sebagian kecil yang terhambat pertumbuhannya. Kemudian distribusi populasi. Nah, ini distribusi populasi ini ada migrasi, artinya dia keluar. Emigrasi, ini apa? Pergerakan dia keluar. Kalau emigrasi, pergerakan keluar tempat populasi sehingga populasi berkurang. Emigrasi. Ada imigrasi, pergerakan ke dalam batas tempat populasi. Ya, ini istilah-istilah dalam distribusi populasi. Nah, kemudian kita masuk di sini. Ada komunitas. Karena kan tadi populasi itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan komunitas? Ya. Jadi komunitas itu berkumpulnya objek. Ya. Nah, itu disebut sebuah komunitas. Misalnya dia berkumpul karena untuk makanan atau untuk yang lainnya. Kemudian ya masih dengan komunitas. Jadi struktur komunitas ini jenis organisme penyusunnya dan jelas kepadatan keanekaragaman jenis A. Adapun komunitas itu bisa dikategorikan. Ada yang kecil, sedang, rendah. Jadi keanekaragamannya bisa dilihat di sini ya. Berarti ini yang paling tinggi 6.907. Ini adalah yang besar keanekaragamannya. Kemudian juga yang lainnya masih tetap komunitas ya. Ini misalnya bentuk hidup utama penyusunnya pinus hutan jati dan hutan bakau. Dari komunitas pasir batu, pasir berlumpur dan sebagainya. Fungsional, plankton, komunitas batik, komunitas hutan hujan tropis. Nah, bisa saja di komunitas itu akan ada perubahan. Ya. Tersebut dengan suksesi. Nah, dalam suksesi ini biasa rawan, bisa juga memperkuat sebenarnya dengan pengganti berikutnya. Nah, kemudian suksesi ini ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Kalau yang primer,
Jadi suksesi primer ini ketika ada tsunami terus gunung berapi dan sebagainya. Jadi ekosistem itu kan terganggu sehingga komunitas yang ada hilang atau rusak. Kalau sekunder, ekosistem mengalami kerusakan tapi tidak total, masih ada yang tersisa. Yaitu yang suksesi sekunder, ada juga yang suksesi primer. Nah, kemudian lingkungan ya, lingkungan. Karena ekologi ya hubungannya juga dengan lingkungan. Lingkungan ini adalah sebuah sistem ya, baik individu ya, maupun bersama-sama. Kemudian lingkungan itu bisa dibedakan juga, ada abiotik dan biotik. Kalau abiotik, kalau yang si biotik kan lingkungan hidup ya, abiotik ini kebalikannya. Lingkungan berbeda dengan habitat, tapi tempat yang dimana harus hidup. Kemudian ekosistem laut. Nah, ekosistem laut. Ini sebenarnya sudah kita pelajari dalam oceanografi ya, pekan lalu. Tapi ini ngambil sedikit aja untuk bahasan tentang ekologi. Laut itu adalah sebuah ekosistem ya, yang sangat besar sekali. Jadi karena dia memiliki ciri-ciri kontinental atau benua, luas dan dalam, asin, memiliki arus dan gelombang yang pasang surut. Kemudian faktor-faktor kimiawi. Dari ekologi yang kita pelajari ini, hubungannya untuk yang faktor-faktor kimia dengan hubungannya dengan pasang surut. Nah, ini biasa yang mengalaminya permukimannya itu dekat dengan laut, ya, pasang surut, atau dari sungai. Ya. Jadi bisa pasang surut, terutama hubungannya dengan cuaca atau iklim. Ini pasang surut. Ya, ini bisa disebabkan oleh letaknya lintang dan juga bujur. Ada gravitasi dan sebagainya, ini berputar matahari. Nah, ada juga faktor-faktor kimiawi. Faktor-faktor kimiawi ini adalah, contohnya adalah arus. Karena arus ya pengaruh tiupan angin yang ada di atasnya. Arus kita bisa lihat sebenarnya ketika kita di pantai ya. Jadi arus itu, karena sebenarnya arus itu adalah tiupan angin. Dia akan terbawa terus dengan angin. Kemudian gelombang. Gelombang yang juga bagian dari ekologi, terutama terjadi di laut. Gelombang ini terjadi karena adanya alih energi dari angin ke permukaan laut, ya, presipitasi, jadi menurunkan dari permukaan laut kemudian kepada apa namanya, sini angin ya. Kemudian terkait dengan air laut, ini kita sudah pelajari pekan lalu. Ya. Nah, selesai ya. Ada pertanyaan? Pas saya mau nanya dong, Pak. Ya. Tadi
ya mengenai suksesi. Suksesi itu kan pertumbuhan yang dari awal lagi Pak, setelah Iya, kena bencana kayak iya benar. gunung berapi gitu-gitu ya Pak. Nah di situ kan Iya, sebenarnya bisa jadi kesempatan buat penataan ulang kembali ya Pak. benar. Nah di dalam suksesi itu seorang planner itu bisa mengintervensi alam itu seberapa besar Pak sebenarnya untuk melakukan penataan ulang agar lebih baik lagi Pak. Iya, bagus nih. Jadi eh, di dalam ekologi itu, jadi kan ada unsur, mungkin kita ambil saja seperti geografi fisik ya, dia ada unsur fisiknya dan unsur antronya, manusianya. Nah, ketika terjadi suksesi itu ya, seperti tsunami atau gunung meletus atau apa yang mengenai sebuah wilayah, sehingga penduduknya ada baik manusia maupun hewan atau yang lainnya itu apa, meninggal gitu atau habis. Nah, ini emang sebenarnya kalau planner itu lebih bagus itu kalau ya itu tidak ada apa merencanakan di tanah yang kosong, apalagi datar. Wah itu sudah ini sekali ya. Nah, tapi kenyataannya kan di Indonesia kalau kita belajar tadi ya geomorfologi yang sudah kita pelajari, bentang alam ya. Jadi kan Indonesia itu nggak datar ya. Dia kadang naik kadang turun. Ya mungkin kalau daerah-daerah wilayahnya ke arah pesisir ya biasanya datar. Nah, Jakarta contohnya datar. Tapi kalau sudah sebelumnya ke arah hulu, apakah di Bogor, kemudian Depok, nah itu sudah mulai naik naik turun. Kan kalau di Depok lah itu kan udah naik turun tuh. Kemudian ke Bogor, nah itu Bogor udah tinggi tuh ininya. Nah di sini adanya apa namanya itu, ditambah lagi pertumbuhan permukiman yang sangat cepat gitu. Karena bertambahnya manusia itu kan mereka penduduk itu kan mereka ingin tempat tinggal gitu. Kayaknya sangat ini. Nah, kendalanya di negara dunia ketiga lah termasuk Indonesia ketika ingin melaksanakan apa perencanaan ya pembangunan itu. Nah itu terkendala dengan hal-hal seperti itu. Jadi permukiman ya, nah, kemudian ya kan harus di apa namanya relokasi gitu kan penduduknya itu kalau ingin membangun gitu. Beda halnya kalau di atas tanah kosong lebih mudah itu untuk membangunnya. Tapi kalau ini ada sistem sosial yang bekerja di situ. Bahkan bisa ada perlawanan, bisa jadi demo, ya kan, demonstrasi dan sebagainya. Nah itu bisa kontraproduktif akhirnya. Nah itu yang kadang-kadang menyulitkan juga dalam pembangunan. Kalau di negara lain seperti negara yang bersistem kerajaan atau bersistem uh, monarki absolut lah itu. Itu ada plus minusnya juga sih. Plusnya itu hubungannya dengan tadi yang misalnya melakukan perencanaan itu sangat positif sekali karena kekuasaan itu di tangan raja atau tangan istana atau bagaimana itu sehingga dengan kekuasaan itu bisa bisa apa namanya bisa untuk pembebasan lahan untuk ganti rugi dan sebagainya itu. Nah itu dengan pendekatan itu bisa dilakukan. Namun kalau tidak ada itu ya akan menjadi diskursus saja yang panjang. Gitu. Jadi ingin membenahi wilayah, misalnya bantaran atau sepadan sungai yang kiri kanannya sudah penuh dengan permukiman. Padahal kalau dilihat dalam misalnya dari kepemilikan lahannya, ya ternyata belum ada IMB-nya, belum ada uh, sertifikat tanahnya dan sebagainya gitu. Jadi memang paling mudah sekali ya itu ada tanah kosong kemudian perencanaan atau ya memang sudah ada existing tapi dengan pendekatan itu policy kebijakan. Nah, jadi harus
apa ditinggalkan wilayah tersebut, tapi memang harus ada unsur keadilan, gitu kan? Berarti kan harus ada ganti, bukan ganti rugi, ganti untung, gitu kan? Nah itu pun kalau seperti itu mungkin mereka yang terkena proyek tersebut menjadi ya merasa beruntung lah gitu, atau ada penggantinya gitu. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Nah, yang tadi baik lagi tadi kalau di negara-negara yang kerajaan itu, udah kalau dia punya proyek tertentu ya pembangunan, apakah jalan, apakah yang lainnya, dan ya ketika sudah digambar, sudah direncanakan, di situ melewati permukiman dan sebagainya, ya yang ini harus mengalah. Gitu. Nah, tapi kalau kebanyakan yang demokrasi ini, ya harus ini dulu, apa namanya, kesepakatan ya antara masyarakat dengan pengembangnya gitu, developer dan sebagainya, atau dengan pemerintah misalnya kan. Ini ya itu ada plus minusnya juga sih, ada plus minusnya juga. Gitu. Tapi biasanya kalau kejadian yang seperti dalam tadi kan di Aceh ya, atau mungkin di Sulawesi atau di mana yang baru terdampak dengan bencana itu. Nanti juga kita pelajari tentang bencana ini. Nah, sebagian besar bencana itu dari tahun 2021 itu yang terbesar adalah ternyata banjir. Itu yang terjadi di Indonesia ya. Nggak tahu nanti 2022 ini atau 2021 ini. Kalau saya itu datanya dari BNPB 2020. Nah, di jadi misalnya di Sulawesi itu ya, yang ada ekoviasi itu, yang tanah bergerak dan naik turun itu. Nah, itu kan setelah itu kan sudah apa namanya tersedia lahan ya, kemudian bisa dibangun kembali. Tapi ternyata itu nggak dibangun lagi. Kenapa? Karena ternyata masih berpotensi juga akan terjadi di kemudian hari ya. Karena tanahnya itu apa tidak stabil dan sebagainya. Eh, apa bagi apa gitu ya, ya jawabannya di apa namanya nih, emang sebagai dasar juga dalam perencanaan ya. Kalau nanti udah rencana itu kan pakai teknik-tekniknya lagi ya, teknik-teknik perencanaannya. Kalau ini sebagai dasar-dasar ada proses pendahuluan dalam sebelum melakukan perencanaan. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Saatnya kita absen ya.